Sosok itu tak lagi muda. Raganya pun tidak tegap dan gagah. Keriput sudah mulai menghiasi wajahnya. Ia adalah Bapak Sadiman, pria kelahiran 4 Februari 1954 yang bertempat tinggal di Dusun Dali, Desa Genang, Wonogiri, Jawa Tengah. Meski umurnya sudah menginjak 68 tahun, fisiknya masih kuat untuk menapaki terjalnya bebatuan gunung dan memikul beban di pundaknya. Selama lebih dari 22 tahun, Bapak Sadiman dengan gigih terjun ke hutan melakukan reboisasi di area perbukitan tandus. Setidaknya, lahan seluas 250 hektar di Bukit Gendol dan Bukit Ampiang telah ia tanami lebih dari 11.000 pohon. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan penghijauan yang dilakukan Bapak Sadiman mulai menampakkan hasilnya. Gunung dan hutan yang dulunya gersang, kini mulai menghijau dan membaik kondisinya. Sumber mata air yang dulunya kering, kini mulai muncul kembali dengan adanya pohon-pohon beringin yang beliau tanam. Atas dedikasinya ini, Bapak Sadiman mendapatkan penghargaan Kalpataru yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tahun 2016, serta penghargaan sebagai tokoh inspiratif Reksa Utama Anindya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nilai-nilai dasar berakhlak yang dimiliki oleh tokoh inspiratif ini antara lain, yang pertama, berorientasi pelayanan. Bapak Sadiman memahami dan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melalui kegiatan reboisasi yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Saat ini sumber mata air yang dulunya kering mulai muncul kembali. Lebih dari 340 kepala keluarga tidak mengalami kesulitan air, bahkan pada saat di musim kemarau. Yang kedua, beliau bersikap akuntabel. Bapak Sadiman memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang telah ia mulai. Tidak hanya menanam, sampai saat ini pun Pak Sadiman masih melakukan upaya perawatan terhadap pohon beringin yang telah ditanam. Beliau ingin memastikan pohon-pohon ini tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di poin ketiga, beliau bersikap kompeten. Pada awalnya, pihak Perum Perhutani sudah melakukan upaya penghijauan di Bukit Gendol dengan menanam pohon pinus. Tetapi menurut Pak Sadiman, kemampuan pohon pinus dalam mengikat air sangatlah minim. Sehingga pada tahun 1996, beliau berinisiatif untuk menanam pohon beringin yang memiliki kemampuan mengikat air lebih baik dari pohon pinus. Dari sini dapat kita ketahui bahwa beliau kompeten pada apa yang akan dilakukan. Di sifat yang keempat, beliau bersikap harmonis, di mana kegigihan Bapak Sadiman dalam melakukan upaya penghijauan didasari atas keinginan untuk memberikan sumber air berkualitas bagi orang lain, menunjukkan bahwa beliau ini memiliki jiwa yang suka menolong sesama. Poin kelima, loyal. Kegiatan penanaman pohon beringin ini dilakukannya sendiri tanpa bayaran dan tidak mengharapkan imbalan. Beliau membeli bibit, pupuk, menyiangi dengan modal dari kantongnya sendiri. Tak terasa 22 tahun telah berlalu. Pak Sadiman tetap setia dengan janjinya untuk menghijaukan lereng Lawu demi dedikasinya untuk Indonesia. Poin ke-6, adaptif. Tak hanya melakukan penghijauan, Bapak Sadiman terus mengembangkan kreativitas dengan membuat anak tangga yang memudahkan banyak orang menuju Bukit Gendol. Dan poin terakhir yaitu kolaboratif.
Apa yang telah dilakukan oleh Bapak Sadiman ini banyak memberikan inspirasi bagi berbagai kalangan. Saat ini, Bapak Sadiman berkolaborasi dengan Gerakan Garda Hijau Bumi untuk melanjutkan aksinya dalam melaksanakan penghijauan hutan. Bapak Sadiman memang layak disebut pahlawan kehutanan. Perjuangan Pak Sadiman harus didukung oleh pihak-pihak lainnya. Pemerintah hendaknya tidak hanya mengapresiasi dengan memberikan hadiah ataupun gelar pahlawan untuk Pak Sadiman, namun juga memfasilitasi komunitas ataupun instansi untuk dapat turut menjaga ekosistem lingkungan. Semoga dedikasi yang dilakukan oleh Bapak Sadiman dapat memberikan inspirasi bagi kita, generasi ASN, agar terus bergerak demi kemajuan bangsa Indonesia.